Halo semuanya, jadi kita hari ini akan belajar mengenai penggunaan SDL Trado Studio sebagai software atau alat perangkat lunak, bisa dibilang alat, bisa dibilang perangkat lunak yang digunakan oleh seorang penerjemah dalam menerjemahkan teks dari berbagai bahasa, misalnya dari Inggris ke Indonesia atau dari Indonesia ke Inggris. Teman-teman semua, kita tahu bahwa Strado Studio itu merupakan sebuah studio yang sangat-sangat terkenal, di mana perangkat lunak ini menawarkan berbagai macam fitur yang mampu mempermudah seorang penerjemah untuk melakukan alih bahasa, baik dari bahasa Indonesia ke Inggris, atau bahasa Inggris ke Indonesia, atau bahasa lain ke bahasa lain seperti itu. Kita mengenal seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, ada yang namanya source text dan juga ada yang namanya target text. Jadi teman-teman semua harus tahu bahwa source text dan target text ini bisa berbagai macam. Dan ini bisa diterjemahkan dengan satu alat, yakni yang dinamakan Trado Studio. So, teman-teman semua, Trado Studio itu kesimpulan singkatnya merupakan perangkat lunak terjemahan berbantuan komputer atau computer-based translation machine yang menawarkan lingkungan terjemahan yang lengkap dan terpusat untuk mengedit, meninjau, dan mengelola proyek serta terminologi terjemahan yang kita gunakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Trado Studio yang tepat untuk penerjemahan khususnya skrip sinopsis dari cerita wayang yang sudah atau akan dirilis ke dalam bentuk sinopsis wayang yang akan ditampilkan di feeds Instagram, bisa di layar LCD ketika menjelaskan alur cerita, dan sebagainya. So, seperti yang aku bilang, seperti yang saya bilang, Trado Studio itu mempermudah kita, tapi bukan berarti Trado Studio itu sama seperti Google Translate ya teman-teman. Jadi Trado Studio itu lebih menekankan kepada human translation atau terjemahan manusia, yang mana terjemahan ini dibantu dengan alat-alat yang atau piranti-piranti yang tersedia dalam Trado Studio, sehingga hasil terjemahan bisa lebih berkualitas atau bahkan lebih bagus daripada menerjemahkan dengan menggunakan Google Translate seperti itu. So I will let you know about how to operate the Trado Studio itself. But before we are doing that, so let me allow you to share the screen first. So we are now arriving in the screen that is shared. Jadi ini adalah contoh dari tampilan pertama atau tampilan utama ketika kita melakukan terjemahan dengan menggunakan Trado Studio. Tampilan pertama biasanya akan menampilkan eh, pada menu bar ini dia akan menampilkan ke bagian project. Dan kita bisa lihat di sini ada beberapa project. eh, Dan ini proyeknya itu dibentuk dari, bisa merupakan dari SDL package. Dari SDL package itu biasanya ketika kita berprofesi sebagai penerjemah bisa diberikan dari klien kepada si pengguna, I mean the client kepada si translator seperti itu. Atau bisa juga dalam bentuk Xleaf. Nah, Xleaf itu biasanya disediakan oleh company atau disediakan oleh um, perusahaan di mana kita bekerja ketika dia menerima project dalam bentuk documents. Nah, ketika project itu datang dalam bentuk documents atau Word, maka nanti si perusahaan atau si klien ini bisa mengubahnya ke dalam bentuk Xleaf dengan cara
converting dari Word ke Xlive dengan menggunakan software tertentu. Tapi di sini saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut terkait itu, tapi lebih bagaimana cara kita mengoperasikan hasil mengoperasikan terjemahan sehingga hasilnya bisa lebih baik dan juga lebih berkualitas, berterima, akurat, dan juga readable atau terbaca. Jadi pertama-tama kita akan kita akan cari terlebih dahulu di mana letak dari sinopsis atau cerita yang akan kita terjemahkan begitu. Jadi biasanya kita akan membuat di sini. Kita akan search di downloads. Kita ketik sinopsis. Sepertinya ada yang salah. Oh iya. Stop share dulu. Baik teman-teman semua, jadi ini kita sudah temukan filenya ya. Filenya itu bernama Translate Lakon Grup 1. Nah, teman-teman, syarat untuk bisa menerjemahkan sebuah file di SDL Trados itu adalah syaratnya harus berupa docx, docx seperti ini. Kalau selain docx, dia harus dikonvert terlebih dahulu ke docx dan ini berlaku untuk file-file di luar Xlive atau di luar SDL package. Nah, setelah kita menemukan filenya seperti ini, kita harus membukanya terlebih dahulu ke dalam Microsoft Word karena dia harus bisa diedit dulu sebelum bisa diedit ke dalam SDL Trados Studio seperti itu. Karena apa? Karena biasanya itu suatu file itu nggak bisa diedit di SDL Trados karena dia belum diklik enable editing di Word begitu. Jadi karena belum enable editing, belum bisa diedit, filenya masih dalam bentuk file yang diprotect. Jadi dia tidak bisa diterjemahkan ke SDL Trados seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, ini ternyata filenya setelah saya buka itu bukan dalam bentuk protected file lagi, atau bukan dalam bentuk file yang sudah dilindungi, tetapi bisa dibuka. Bisa teman-teman lihat di sini sudah bisa diedit sedemikian rupa. Lalu kemudian hal yang kedua setelah kita menemukan ini adalah kita melihat di sini cara the style of the language is good or not. Jadi kita harus tahu style dari kebahasaan yang di bahasa sumbernya itu sudah baik atau belum. Kita lihat di sini ternyata Kerajaan Hastina bla bla bla. Ya bahasanya sudah cukup baik, tapi di sini ada beberapa kalimat yang mungkin agak susah untuk kita ketahui atau kalimat yang kurang lumrah ya, maksudnya bukan kurang lumrah sih, kalimat yang tidak lazim seperti itu karena ini dibuat dalam bahasa yang berbeda, dalam bahasa yang memiliki tingkat yang sangat tinggi. Itu istilahnya apa ya, bahasa syair seperti itu ya teman-teman. So we have to translate this from Indonesian to English. So
we will start to use the SDL Trados Studio. Jadi kita klik kanan, kemudian kita klik Translate in SDL Trados Studio. Kita klik, kita tunggu sebentar supaya ini laptopnya tidak terlalu berat, maka akan saya close. Kita tunggu terlebih dahulu SDL-nya sedang sedikit not responding. Karena memang SDL ini adalah alat penerjemahan yang cukup berat ya teman-teman. Jadi diusahakan laptop teman-teman bisa lebih kompatibel untuk bisa digunakan menerjemahkan dari bahasa, digunakan untuk menerjemahkan file-file gitu. Jadi kita di sini dihadapkan pada kotak pertama sebelum kita mengubah SDL, the Word file ke dalam SDL package atau SDL Xleaf. Jadi di sini pertamanya kita menentukan dulu translation memory dan juga document settings-nya akan seperti apa, atau pengaturan dokumennya akan seperti apa. Jadi kita klik search language-nya Indonesia, kemudian target language-nya kita pilih adalah English. Iya, kita klik. Kita kalau misalkan susah banget buat nyari dan malasnya, kita biasanya ke sini. Kita klik United States. Kemudian kita gunakan ini. Terus kita klik OK. Dan lakon grup 1 ini akan diubah ke dalam Xleaf seperti yang teman-teman lihat. Nah, kalau sudah seperti ini, dia akan berubah menjadi Xleaf dan otomatis ketika kita buka di sini, ketika kita save, nanti dia bisa dalam bentuk Xleaf atau dalam bentuk SDL package. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Jadi, teman-teman bisa menemukannya di sini. Biasanya dia kalau di-refresh, dia akan keluar. Tapi mungkin karena laptopnya agak sedikit lamban, jadi mungkin belum muncul ketika itu juga. Kalau biasanya ketika filenya itu cepat, komputernya pemrosesannya cepat, biasanya dia akan langsung muncul Xleaf-nya gitu. Oke, so kita melewati ini ya. Jadi kita bisa klik ini dengan misalkan nih translate lakon ini kita nggak mau menerjemahkan gitu ya. Kita tinggal klik CTR Control plus Insert. Nah, dia akan mengubah, dia akan mengcopy dari bahasa sumber ke bahasa sasaran gitu. Terus kita klik di sini Bandung Nagasewu. Kita ketik Bandung Nagasewu. Terus enternya gimana dong? Kalau enternya itu kita pakai shift enter seperti ini. Nah, kita pakai shift enter. Terus kita ketik di sini ada tulisan sumber cerita Serat Pedalangan Ringgit Purwa. Kita tahu bahwa Serat Pedalangan Ringgit Purwa ini seperti yang sudah dijelaskan di video-video sebelumnya, itu adalah bentuk dari bahasa pakem yang tidak bisa diubah. Misalkan serat Centini, kemudian ada serat Kondopat, serat Dewa Ruci, dan sebagainya. Serat-serat itu tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Karena ketika teman-teman menerjemahkan seperti ini ke dalam bahasa Inggris, walaupun teman-teman memiliki padanannya, dia akan mengubah makna atau mengubah culture statement dari suatu literature yang merupakan custom atau budaya
dari suatu tempat. Misalkan kita tahu ada Panji Inu Kertapati dan Dewi Sekartaji. Nah, Panji Inu Kertapati dan Dewi Sekartaji itu sudah nama pakem yang tidak boleh diubah. Misalkan The Knight Inu Kertapati and the Princess Sekartaji. Nggak bisa teman-teman. Karena itu sudah merupakan nama pakem, dia menunjukkan custom atau tradition dari suatu negara atau suatu kawasan tertentu sehingga tidak boleh diubah ke dalam bahasa. Semuanya bisa diubah ke dalam bahasa Inggris. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjutkan. Kita ada sumber cerita serat bla 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 bla. Nah, kita terjemahkan the original text taken from Serat Pedalangan Ringgit Purwa. Terus bagaimana caranya ini supaya bisa di confirm, ketika kita akan berpindah ke dalam dari satu segmen, ini namanya segmen ya, segmen nomor 2, segmen nomor 3, dan seterusnya. Ketika kita ingin pindah dari segmen nomor 2 ke nomor 3 dan kita sudah merasa bahwa, oh ini terjemahannya sudah bagus, oh ini tidak perlu diedit lagi, maka kita harus mengubah status edit ini atau status draft ini ke dalam status confirm dengan cara mengklik Ctrl Enter. Ctrl Enter. Mari kita coba Ctrl Enter. Nah, kalau sudah berubah ikonnya seperti ini, berarti terjemahan ini sudah dianggap dikonfirmasi oleh si penerjemah sendiri, sehingga nanti hasilnya sudah bisa muncul di hasil akhir ketika teman-teman mengekspor file tersebut seperti itu. Kemudian misalkan ini kok ada terjemahan yang double gitu ya, bagaimana? Ya tinggal kita Ctrl Insert, kemudian setelah itu kita Ctrl Enter untuk mengkonfirmasi. Nah, kemudian di sini ada kerajaan Hastina dan bla 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 bla. Sekarang kita akan membahas terkait bagaimana ketika suatu kalimat itu memiliki bahasa yang sifatnya sangat syair sekali, bahasa yang sifatnya sangat majas sekali, seperti yang bisa kita lihat. Bandung Nogosewu dihadap kedua putranya, yaitu Nogodewo, Nogokruro, dan beserta para hulu balang. Nah, terus ini Bandung Nogosewu dihadap kedua putranya, ini bisa kita gunakan dengan sistem apa? Dengan sistem paraphrasing, teman-teman. Jadi bisa kita katakan putra dari Bandung Nogosewu, Nagadewa dan Nogodewa dan Nogokruro menghadap Bandung Nogosewu. Kita bisa ketik seperti ini. Nogodewa and Nogokruro has secret to, kita pindah sebentar, to see his father Bandung Nogosewu. Seperti itu contohnya teman-teman. Nah, terus gimana Mas Levi kalau mau nyari umpamanya kata-katanya ini bisa di search tidak ya? Bisa. Menggunakan apa? Kita biasanya menggunakan yang namanya translation memory. Nah, translation memory ini seperti yang sudah Mas Levi perlihatkan kepada teman-teman, itu ada id.id.sdltm. Dia akan bentuk filenya adalah id.id.sdltm. Di mana di dalam id ini berisi kosakata-kosakata yang bisa membantu teman-teman ketika teman-teman bingung caranya untuk menerjemahkan. Bingung padanan kata yang digunakan dalam menerjemahkan. Dari bahasa search ke dalam bahasa target seperti itu. Terus ini itu caranya itu adalah dengan kita klik OK. Setelah itu misalkan kita lihat di sini ya, kita mau mencari kata ini, kita klik
Ctrl C, kita copy. Kemudian kita klik Concordance Windows, dan kita cari di sini. Nah, setelah kita cari seperti ini, biasanya akan muncul translation memory yang sudah dikerjakan sebelumnya. Jadi, translation memory itu adalah memori atau histori atau riwayat jejak kita menerjemahkan dengan riwayat kita menerjemahkan dan yang sudah riwayat kita menerjemahkan proyek-proyek yang sudah ada sebelumnya. Dan biasanya itu kan salah satu proyek itu bisa kosakatanya itu sama gitu. Bisa sama, bisa berbeda, tergantung. Nah, terus ini kan kita kan lihat di sini ada kedua. Nah, kita tinggal cari padanannya. Kedua itu second enggak ya? Oh, ternyata bukan. Kedua itu ternyata tuh. Oh, ya sudah, berarti terjemahannya kedua itu adalah tuh. Kita tinggal urutkan saja. Misalkan dan kedua jenis ini berhubungan bla bla bla. Aristoteles remind us bla 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 bla, and the two are intertwined. Nah, ini kan kita lihat sama. Oh, berarti dan kedua jenis itu and the two ya. Oh, ya udah, berarti kita ketik di sini the two. Kita bisa ketik di sini. The two son of Bandung Nagasewu name seperti itu. Name Nagadewa and Nagakrura hesitate to see his father together with his. Nah, kita perlu perkaya ini. Ini kita bisa cari di KBBI atau di online dictionary yang bisa memberikan padanan kata atau terjemahan kata dari Gulugala. Kalau sudah selesai bisa misalkan and his armies gitu ya. Karena Hulubalang itu terjemahnya his army, jadi kita singkat aja. Tinggal kita Ctrl Enter. Ini sudah selesai. Nanti kalau sudah sampai di bawah, terus misalkan kita udah mau selesai, tinggal kita klik ini, kemudian tinggal klik export gitu. Umpamanya ini sudah di save, kita tinggal klik projectnya, kemudian kita klik di sini dan kita bisa klik export seperti itu. Tapi karena ini belum selesai, jadi dia tidak bisa, dia udah tidak mau ini, dia belum bisa melakukan check out atau melakukan melakukan check out ataupun ekspor. Dia belum muncul menunya karena belum selesai. Seperti itu teman-teman. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Saya stop share dulu. Oke, jadi demikian yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana cara teman-teman menggunakan SDL Trado Studio. Semoga dengan video tutorial ini saya berdoa semoga teman-teman semua bisa memahami dan juga bisa terinspirasi untuk menjadi seorang translator, karena translator itu enak banget tuh teman-teman sebenarnya. Yaitu pekerjaan yang bisa dibilang susah-susah gampang sih, tapi pekerjaan yang menyenangkan karena bisa dikerjakan dimanapun dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal untuk memberikan ilmu, memberikan terjemahan yang berkualitas sehingga dapat diterima oleh khalayak publik. Jadi itu dia tutorial dari saya mengenai penggunaan SDL Trado Studio untuk penerjemahan teks script wayang yang sudah kita lihat bersama. So thank you so much for watching me in this video section, and see you later in the next video. Bye.